Di sebuah daerah tinggallah seorang sunan yang mengajarkan agama Islam. Dia bernama Sunan Kalijogo. Dia mengajarkan dengan tembang-tembang yang penuh hikmah. Aida. Sluku bata ela elo siro menyang Solo le oleh payung to ma cantik opa wong mati ora opa yen opa ngedeni bocah le oleh gagap ibadah. Bagus sekali tembangnya Sunan. Itu tadi tentang apa? Itu tadi tentang manusia yang harus beribadah kepada Tuhan. Setelah itu Sunan Kalijaga pun bersama pengikutnya berjalan untuk kembali berdakwah. Akan tetapi ia bertemu dengan segerombolan penjahat. Hei, ada orang aneh lewat nih. Iya, aneh banget. Panas-panas kok pakai jubah. Astagfirullahaladzim, bertobatlah. Sebaiknya mereka kita lawan, Sunan. Tidak, jangan kita lawan dengan kekerasan. Jangan banyak omong kalau berani lawan kita. Dia nantang Sunan. Hei, kamu berani sama kita? Berani kok. Maaf Sunan, ini tidak bisa dibiarin. Kita harus melawan. Jadi orang jangan sombong. Sudah, sebaiknya kita berdamai. Kalian berdua jangan sombong menjadi manusia ya. Karena kita semua lemah di mata Allah. Akhirnya dua orang itu pun bertobat dan menjadi pengikut Sunan Kalijaga. Di samping itu, di sebuah istana kerajaan Demak, Joko Tingkir tengah bersedih dengan wajah tegangnya. Ia baru saja melakukan kesalahan dengan membunuh salah seorang peserta sayembara kerajaan Demak. Joko Tingkir, kamu sudah keterlaluan. Meskipun dia kurang ajar, tapi dia adalah rakyatku. Maafkan hamba Sultan. Hamba tahu bahwa kesalahan saya besar. Betul, kesalahanmu sangat besar. Mulai sekarang kamu saya berhentikan dari tamtama kerajaan Demak. Sebaiknya kamu pergi dari istana sekarang, Joko Tingkir. Baik Sultan. Joko Tingkir pun pergi dari istana dalam keadaan sedih. Ia pun lalu berjanji untuk kembali menimba ilmu agar menjadi orang yang lebih bijaksana. Ia teringat pada waktu dulu bertemu dengan seorang kakek tua dan kakek itu berkata bahwa ia akan menjadi raja. Lihat Joko Tingkir, dengarkan kakek Wiki. Kamu adalah calon orang hebat. Kamu adalah orang yang kita pikirkan menjadi raja. Terima kasih kakek, saya akan selalu mengingatnya. Lalu apa yang harus saya lakukan? Kamu harus menjadi prajurit kerajaan Demak. Sendika dawuh kakek. Mengingatnya, Joko Tingkir pun menjadi sedih karena saat ini ia sudah dipecat dari tentara kerajaan Demak. Lalu ia pun berjalan menuju tempat untuk bertapa dan mencari ilmu. Di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan Sunan Kalijaga. Hei anak muda, kenapa kamu ada di sini? Saya sedang merenungi kehidupan ini. Baru saja saya diberhentikan oleh Sultan Trenggono. Lantas kenapa kamu di sini? Saya sangat menyesali perbuatan saya, dan saya hanya ingin menyendiri. Hei anak muda, kamu itu calon raja. Harusnya kamu tidak menyerah. Kamu harus kembali ke Demak untuk menjadi seorang prajurit. Lalu kamu bisa menjadi raja. Tapi bagaimana caranya? Datanglah kamu ke pesanggrahan Sultan Trenggono.
carilah kerbau lalu masukkan tanah ke dalam mulutnya. Kerbau itu akan mengamuk dengan gila. Setelah itu ia akan mengobrak-abrik istana Sultan Trenggono. Sendika dawuh Sunan. Jaka Tingkir pun melaksanakan apa yang diperintahkan dan dia pergi ke suku Senggrahan Sultan Trenggono. Lalu dia mencari seekor kerbau, dimasukkanlah pasir ke mulutnya dan kerbau itu pun mengamuk. Kerbau, kalau dia seorang juga, itu sangat kuat Sultan, tidak bisa kami kalahkan. Lemah sekali prajurit seperti kalian ini. Masa mengatasi kerbau aja tidak bisa. Jangan datang ke sini kalau belum mengalahkannya. Kerbau itu pun semakin mengamuk. Lalu kemudian banyak dari prajurit Sultan Trenggono yang mati. Sampai akhirnya Jaka Tingkir datang mengalahkan kerbau itu. Wahai Teko, jangan sembarangan kamu. Jaka Tingkir melawan kerbau itu. Ia pun mengeluarkan tanah dari mulutnya dan kerbau itu pun menjadi jinak. Sultan Trenggono pun merasa kagum. Jaka Tingkir, kamu telah mengalahkan kerbau itu. Terbukti tidak ada prajurit yang sekuat dengan kamu. Karena itu aku terima kembali. Jadilah prajurit Demak. Akhirnya Jaka Tingkir kembali ke kerajaan Demak dengan nasihat dari Sunan Kalijaga. Dan seiring berjalannya waktu, dia pun menjadi raja dari kerajaan Demak. Itulah cerita singkat dari Jaka Tingkir dan Sunan Kalijaga. Kisah tadi mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita berbuat salah, kita harus memperbaiki diri kita dan jangan menyerah untuk mencapai cita-cita.